Pangeran Buporong mengajukan pertanyaan kepada Sultan Burjaya tentang cembol yang ditemukannya. Sultan Burjaya menjelaskan, dahulunya di kerajaan ini ada seorang peramal, yang meramalkan, bahwa di kerajaan kita ini akan datang seorang puteri yang bernama Dayang Potong, yang dibuang dan dihanyutkan oleh Raja Siak Bahulun, yang berpendapat kalau Dayang Potong serta saudari-saudarinya masih berada di sekitar tempat kediamannya akan mendatangkan malapetaka bagi kehidupan rakyatnya. Untuk menyingkirkan Dayang Potong dan saudari-saudarinya, Raja Siak Bahulun memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah rakit bambu, dan dilengkapi perbekalannya serta dapur untuk memasak dan beberapa ekor ayam. Selesai rakit dibuat, diturunkanlah Dayang Potong serta saudari-saudarinya. Dayang Punta, Dayang Bakumpat, Dayang Bekacak, Dayang Bicandi, Dayang Jalang, dan Dayang Bepiris dinaikkan ke atas rakit, kemudian dihanyutkanlah rakitnya itu menuju ke arah muara Sungai Pawan. Kemungkinan dayang-dayang itu ada mempunyai rambut dan hanyut di bawah arus sungai menuju Sungai Pawan, seperti yang engkau temukan dalam perjalananmu itu. Demikianlah cerita Sultan Burjaya kepada Pangeran Buporong. Seperti diketahui, bahwa tempat tinggal Raja Siak Bahulun itu adalah, dalam Sungai Biak anak Sungai Pawan, perkampungan suku Dayak bernama Pupuk Teguah Tanah Tarah, yang disebut juga Desa Cinta Manis, di Kecamatan Sandai. Setelah Pangeran Buporong mendengar cerita dari Sultan Burjaya, tentang pemilik rambut yang ditemukan, maka Pangeran Buporong bermaksud akan mudik ke hulu, menelusuri Sungai Pawan untuk mencari dayang-dayang tersebut. Kehendak Pangeran Buporong disetujui oleh Sultan Burjaya. Untuk memenuhi kehendak serta niatnya itu, pada waktunya, berangkatlah Pangeran Buporong beserta pengiringnya. Dan sampailah di suatu tempat yang sekarang dinamakan Kumpai Tujuh Beradik. Pangeran Buporong melihat timbunan buih tinggi di atas air. Perahu diarahkan ke tempat timbunan buih itu, maka terdengarlah bunyi kokok ayam jantan. Rupanya timbunan air itu terjadi, dikarenakan sangkutnya sebuah rakit bambu di kumpai itu, karena diterpa arus Sungai Pawan yang deras. Oleh Pangeran Buporong buih-buih itu dibersihkan, tiba-tiba terlihat olehnya seorang perempuan yang cantik, duduk di atas tumpukan rakit bambu yang dikelilingi oleh buih-buih, sambil merendam kakinya yang penuh koreng, yang dikerumuni ikan patin dan ikan belangulin, menjilat dan memakan koreng kakinya. Sebab itulah keluarga raja-raja di Ketapang, tidak boleh atau pantang memakan ikan patin dan ikan belangulin, termasuk rebung bambu betung. Pangeran Buporong mendekati gadis tersebut, seraya menanyakan nama dan datang dari mana. Dan gadis itu pun menjawab, namanya Dayang Potong yang dibuang oleh Raja Siak Bahulun, karena dianggapnya akan mendatangkan bahaya dan malapetaka bagi rakyatnya. Sebenarnya kami ini 7 bersaudara, dan 6 orang di antaranya hilang dalam perjalanan, dan tinggallah Dayang Potong sendirian. Itulah sebabnya Dayang Potong disebut juga Puteri Junjung Buih, karena dia ditemukan dalam tumpukan buih. Setelah terjadinya tanya jawab di atas rakit itu antara Pangeran Buporong dan Dayang Potong, atau Puteri Junjung Buih. Kemudian Dayang Potong dinaikkan ke perahu dan dibawa ke hilir, menuju ke istana kerajaan Tanjung Pura.
Setibanya di Istana Tanjung Pura, Dayang Potong diserahkan kepada Sultan Burjaya, untuk pengobatan koreng-koreng yang ada pada kakinya. Andai kata penyakit Dayang Potong telah sembuh, maka Pangeran Buporong akan bersedia mengambil Dayang Potong untuk dijadikan istrinya. Dan hal ini pun mendapat persetujuan dari Sultan Burjaya.